Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua, di channel Generasi Menjaga Satwa. Jadi di sini gua akan memberikan penjelasan terbaru, yaitu perbedaan ular welang dan juga ular Boiga dendrophylla. Oke, sebelumnya kalian jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, biar subscriber gua lebih banyak dan juga gua lebih semangat membagikan ilmu-ilmu dan juga penjelasan tentang satwa-satwa yang ada di Indonesia. Oke, dan kita akan lanjut sekarang. Skuy. Oke teman, jadi sini kita sudah masuk di aplikasi Google dan juga seperti biasa gua menjelaskan dengan bantuan aplikasi Google ya, karena gua masih agak-agak susah buat mengingatkan, masih agak belibet untuk menjelaskannya. Oke, kita seperti biasa masuk ke penelusuran, tapi di sini sebelumnya gua sudah melihat beberapa penjelasan tentang ular welang atau ular Bungarus fasciatus dan juga penjelasan ular Boiga dendrophylla atau ular cicin emas. Oke, jadi di sini kita akan mulai dari ular yang pertama, yaitu ular welang atau ular Bungarus fasciatus. Let's go. Oke, kita lihat dari sini tuh, ular welang atau ular Bungarus fasciatus ini nama ilmiah ya. Nah, jadi ini warnanya selain ada yang hitam putih juga ada yang warnanya itu gini, hitam kuning, agak kekuningan gitu ya. Tuh, ini kan kalau orang awam kalau lihat ular cincin emas sama ular welang yang warnanya hitam kuning kayak gini, kiranya jenisnya itu sama, padahal berbeda. Tuh, ini kan ular Boiga dendrophylla nih yang ini nih. Nah, yang ini ular welang, ini ular Bungarus fasciatus. Oke, kita langsung saja lihat ke penjelasannya. Nama ilmiah tuh Bungarus fasciatus. Let's go. Oke, kita baca dulu ini ya. Welang atau Bungarus fasciatus adalah spesies katang yang tersebar di selatan Asia dan Tenggara. Welang adalah spesies krait yang terbesar dengan panjang maksimum mencapai 2,1 meter ya. Wow. Kita lihat dari sini dulu ya. Welang Bungarus fasciatus, yaitu kita lihat dari status konservasinya masih resiko rendah ya, alias masih aman, masih banyak lah, lumayan. Oke, kita lihat dari sini ya. Sinonim takson atau tata nama. Lihat, kalian bisa lihat ya, karena gue agak susah baca kayak gini guys. Aduh, oke, kita udah lihat distribusinya di mana aja. Oh, enggak ada ya, berarti kita lihat dari sini aja guys. Lihat dari penanaman dan etimologi. Oke. Sebutan welang mengacu pada warna tubuhnya yang belang-belang hitam dan putih atau kekuningan tuh. Jadi selain hitam atau hitam dan putih, dan juga bisa juga hitam sama kekuningan ya. Oke, kita lanjut. Selain welang, sebutan lain ular ini diantaranya ular belang. Itu dalam bahasa Indonesia ular belang, dan dalam bahasa Sunda orai welang. Istilah ular belang sendiri juga sering digunakan untuk menyebut kerabat terdekat ya, terdekatnya, yaitu ular ini yaitu ular weling atau Bungarus candidus. Secara kasat mata keduanya memiliki bentuk dan pola warna yang mirip. Istilah welang dan weling dari bahasa Jawa mengacu pada pola belang-belang berwarna hitam dan putih atau hitam dan kekuningan yang berselang-seling di tubuhnya. Oke, di perbedaannya pada welang, yaitu belang-belang hitamnya utuh berupa cincin yang melingkar di punggung hingga ke perut, sedangkan pada weling atau belang-belang hitamnya hanya ada di bagian atas tubuhnya atau dorsal, sementara tubuh bagian bawah ventral atau berwarna putih seluruhnya. Nih, lalu ini ada lagi ya. Dalam bahasa Inggris ular ini disebut banded krait, sedangkan nama ilmiahnya yaitu Bungarus fasciatus, berasal dari kata Telugu India yaitu
bunga rom yang berarti emas dan juga mengacu pada belang-belang kekuningan di tubuhnya yang mengkilap. Dan nama spesifiknya adalah fasciata yang berarti berbelang. Oke, jadi ini deskripsinya. Ini kan bisa screenshot sendiri ya. Ini lumayan banyak guys. Dan kita yang lebih penting adalah penyebarannya. Welang termasuk jenis krait yang sebaran geografisnya cukup luas. Penyebaran meliputi India bagian timur laut, yaitu Assam, West Bengal, Bihar, Orissa, Uttar Pradesh, Maharashtra dan lainnya. Ya, ada juga dari Nepal, Bhutan, Bangladesh, Tiongkok bagian selatan, termasuk Hong Kong dan Hainan, Myanmar, Laos, Vietnam, Kamboja, Thailand, Malaysia, Indonesia, dan juga Indonesia terdapat pada Kepulauan Sumatera, Jawa dan Kalimantan, dan Brunei Darussalam. Di sini juga ada ekologi dan perilaku. Jadi kita lihat dari perilakunya aja ya. Yaitu ular ini kadang-kadang berkeliaran di sekitaran pemukiman atau terdekat perairan yang aktif pada malam hari atau nokturnal dan berkelana di tanah terestrial ya namanya ya. Makanan utamanya adalah ular lain termasuk ular tikus dan ular pucuk. Jadi seperti ini teman. Ular welang juga termasuk ular yang apa itu namanya? Kanibal ya, termasuk ular yang kanibal karena dia makan ular juga, termasuk ular tikus dan ular pucuk. Selain ular lain, welang juga memangsa kadal dan beberapa hewan kecil lainnya. Ini juga ya termasuk perilakunya ini guys. Welang termasuk ular yang tidak agresif. Jika merasa terganggu, ular ini tidak membalas dengan menyerang, melainkan menyembunyikan kepalanya di bawah gulungan badannya. Welang berkembang biak dengan bertelur atau ovipar. Jumlah telur yang dihasilkan sebanyak 4-14 butir dan akan menetas setelah diinkubasi selama 61 hari. Wow. Anak ular yang baru menetas berukuran panjang antara 24-40 cm. Wow, ini gambarnya ya tuh. Yang mirip dengan ular Boiga dendrophylla, tapi bedanya kepalanya yang pendek, yang enggak kayak ular Boiga dendrophylla. Nah, ekornya itu juga tumpul ya, jadi beda banget. Dan lihat seperti ini, menyamarkan diri antara rerumputan itu ngeri, guys. Oke. Let's go, kita akan lanjut di ular yang selanjutnya. Nah. Jadi jenis bisanya ya. Jadi kita mau lihat, kita juga kemarin lupa, guys. Jadi kita akan melihat jenis bisanya ya. Jenis bisa ular welang. Bisa ular welang. Nah, jadi ini pasalnya ular weling lah. Oh, ular weling beda. Tapi jenisnya sama sih. Maksudnya dia beda, tapi racunnya sama, guys. Gak apa-apa deh. Yang penting racunnya itu sama ya. Pasalnya ular weling adalah hewan predator nokturnal dengan bisa bersifat neurotoksin atau racun yang menyerang saraf. Jadi jenis racunnya itu neurotoksin yang menyerang saraf. Jadi ini akan terjadinya pembusukan ya kalau nggak salah ya, neurotoksin. Iya betul, kalau nggak salah terjadi pembusukan. Karena ada tuh yang namanya pengeroposan dan juga pembusukan. Yaitu yang pertamanya pembusuk, akhirnya bisa jadi terjadinya pengeroposan. Let's go, kita akan lanjut di penjelasan ular Boiga dendrophylla atau ular cincin emas. Nah, jadi kebalikannya nih teman. Kalau ular welang atau weling ya, tapi lebih tepatnya ular welang ya. Jadi kalau ular welang itu seperti ini. Itu corak tubuhnya itu badannya itu bisa kuning yang yaitu kuning yang belangi
hitam, jadi atau warna kuning yang dibelangi hitam. Tapi kalau ular Boiga dendrophylla yaitu yaitu corak tubuhnya warnanya itu gini, hitam yang dibelangi oleh kuning, kuning yang dibelangi oleh hitam. Jadi dinamakan cincin emas itu seperti itu. Itu tubuhnya itu seperti ada cincin emasnya gitu. Dan ini tidak berbahaya, tapi karena daripada ada konflik gitu kayak gini, makanya kita langsung saja lihat ke sini aja ya, langsung lihat penjelasannya aja. Oke, ambil ilmiahnya Boiga dendrophylla, let's go masuk. Ular cincin emas. Ular cincin emas atau juga dikenal dengan ular taliwangsa atau ular bakau, tapi kalau di sini namanya ular taliwangsa. Ular taliwangsa ya. Dan juga ada yang menyebut ular talimangsa, pakainya M bukan W ya. Terserah kalian juga, terserah kepercayaan kalian. Nama yang digunakan untuk spesies Leucobalia adalah spesies ular berbisa menengah dari suku Colubridae. Jadi ular cincin emas itu termasuk ular yang berbisa menengah dari suku Colubridae. Nah, ular ini diberi nama ular cincin emas karena belang-belang berwarna kuning emas yang terdapat di punggungnya. Nama umum dalam bahasa Inggris adalah Black Mangrove Cat Snake atau gold ringed cat snake. Sedangkan nama ilmiahnya adalah Boiga dendrophylla. Let's go, kita lihat dari sininya. Ular cincin emas atau ular Boiga dendrophylla. Oke, dari status konservasi masih resiko rendah, masih bagus. Dan di sini lihat spesiesnya ya. Nah, sinonim takson. Nah, kalian bisa baca sendiri. Tuh. Oke, ini sudah. Jadi kita lihat di ini penyebaran dan habitat. Bukan. Nah, pengenalannya ya. Oke, panjang tubuh ular ini mencapai 2,5 meter. Kepalanya berbentuk oval dan sedikit lebih lebar daripada leher. Jadi kepalanya itu gede dan lehernya itu agak kecil, kayak kecil ngeramping gitu, tapi nggak terlalu ramping. Bagian atas kepalanya berwarna hitam mengkilap dengan mata berwarna hitam, bibir dan bagian bawah mulut hingga leher berwarna kuning emas. Leher atas atau tengkuk dan tubuh bagian atas berwarna hitam mengkilap dengan belang. Sorry. Mengkilap dengan belang-belang tipis berwarna kuning emas atau kuning terang. Bagian bawah tubuh kecuali leher berwarna hitam keabu-abuan. Oke, kita langsung lanjut ke penyebaran dan habitat. Ular cincin emas tersebar luas mulai dari Myanmar, Vietnam, Kamboja, Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia. Nah, Indonesia terutama di Pulau Sumatera, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi, serta sebagian Filipina. Habitat utama ular ini adalah hutan yang lembab atau hutan dekat sungai hingga ketinggian 610 meter dpl. Akan tetapi ular ini paling sering dijumpai di hutan bakau di daerah pantai atau muara sungai. Hal ini yang membuatnya sering disebut ular bakau, tetapi nama ini juga sering disematkan kepada spesies ular air yang hidup di wilayah yang sama, yaitu ular air bakau, Fordonia leucobaila. Nah, kita lihat dari bisanya. Oke, sebelum masuk ke bisa, kita lihat kita akan memberi penjelasan dulu nih teman-teman ya. Kita akan memberikan penjelasan. Oke, kita jelasin dulu guys perbedaan bisa dan racun. Teman-teman, jadi sebelum lanjut kita akan memberikan penjelasan juga, yaitu tentang perbedaan racun dan juga bisa. Apakah itu mempunyai perbedaan? Jawabannya pasti mempunyai perbedaan yang sangat berbeda. Jadi perbedaan racun dan bisa itu sangat beda banget dan sering disalahgunakan kepada kata, yaitu biasanya kalau ular ini beracun,
Jadi sebenarnya itu salah. Yang dimaksud beracun dan juga berbisa itu beda banget. Jadi yang pertama nih ya, kita kan jelasin apa itu racun. Jadi racun adalah sebuah zat kimia yang akan bereaksi di dalam tubuh ketika tertelan atau kemakan oleh manusia maupun hewan. Jadi racun akan bereaksi di dalam tubuh manusia ketika tertelan atau kita kena makannya. Jadi makanya beberapa orang itu ada juga beberapa kasus orang yang keracunan gara-gara minum ini atau makan ini. Nah itu kan racunnya itu karena kenapa dia bisa meninggal, karena dia itu memakan racun, makanan yang sudah dicampur oleh racun atau tertelan gitu. Nah itu kalau untuk racun itu bisa bereaksi kalau tertelannya, tapi kalau untuk bisa di dalam ular. Nah makanya gue juga salah sebut nih kemarin. Jadi perbedaan racun dan juga bisa itu sangat jauh ya. Jadi kalau bisa itu akan bereaksi di tubuh manusia, di dalam tubuh manusia dengan cara diinjek atau tersuntik atau disuntikkan gitu ya. Jadi akan bereaksi di dalam tubuh manusia kalau si bisa tersebut disuntik atau diinjek kepada manusia dan akan menyebar ke seluruh tubuh manusia dengan melewati otot atau sel darah bening kita. Jadi misalnya kalau kalian kena gigit ular berbisa, contohnya ular bungarus atau ular kobra, tapi sebenarnya amit-amit ya kan, ini contoh kalau kalian gigit ular welang atau weling gitu kan, racunnya akan menyebar lewat sel darah bening, bisa juga melewati otot kita ya, nah atau saraf-saraf. Makanya bisa itu dapat menyerang saraf otot kita. Nah dan juga bisa menjadikan pembusukan hingga pengeroposan. Akhirnya bisa jadi terjadi dua kemungkinan ya, itu terjadinya kematian atau pengeroposan, jadi kehilangan separuh bagian tubuh kita gitu. Nah kalau terjadi kematian itu bisa jadi racun tersebut itu sudah menyebar luas sampai menyebar ke area jantung dan merusak otot yang ada di jantung kita. Tapi kalau kalian tidak meninggal, pasti tangan kalian bisa jadi diamputasi. Kalau enggak, tangan kalian akan membusuk dan mengeropos, nekrosis ya, bisa juga dinamakan nekrosis. Oke, makanya kalian harus mengetahui perbedaan racun dan juga bisa. Daripada lama-lama, kita lanjut di penjelasan selanjutnya. Oke, skuy. Oke, pasti kalian udah tahu kan perbedaan racun dan juga bisa. Jadi kita akan lanjut saja langsung. Oke, jadi dari bisa ya. Jadi ular cincin emas termasuk ular berbisa menengah dan bertaring belakang. Jadi setiap ular yang mempunyai bisa menengah itu pasti taringnya di belakang. Dan gigitan ular cincin emas dapat berakibat serius pada manusia. Biasanya terjadi sangat sakit dan bengkak di sekitar luka gigitan, tetapi tidak sampai membunuh manusia. Sampai saat ini belum ada laporan atau berita kematian karena gigitan ular ini atau ular yang berbisa menengah. Karena bisa jadi itu efek-efek dari ular yang berbisa menengah, efeknya itu bisa terjadi dan juga tergantung dari imunitas dari tubuh kita. Jadi kalau imunitas kita atau imun kita yang di tubuh kita ini lagi lemah, pasti akan terjadi efek yang sangat serius. Contohnya bengkak sampai kalian mengalami ini demam ya, tapi demamnya tidak separah itu. Tapi kalau kalian mempunyai imun yang tinggi di tubuh kalian akan mengalami akibat yang seperti biasa, akibat yang aman gitu, tidak seserius kalau mempunyai imun yang rendah. Jadi efeknya akan lebih mudah dan juga
akan cepat hilang. Dan biasanya efek ini namanya imun tubuh ini dipunyai orang yang ini teman, yang tubuhnya itu kuat ya, imunnya sangat tinggi banget. Oke, kita akan lanjut ke perilaku, makanan, dan reproduksinya. Ular cincin emas aktif pada malam hari dan biasanya beraktivitas di pohon. Ular ini sangat jarang turun ke tanah, biasanya hanya untuk berburu makanan saja teman. Ular ini termasuk ular yang sangat yang mudah marah apabila diganggu. Makanan utamanya adalah katak atau kodok, bisa jadi kadal, burung kecil, tikus, kelelawar kecil, dan terkadang ular lain yang berukuran lebih kecil. Ular ini berkembang biak dengan bertelur atau ovipar. Jumlah telur yang dihasilkan sebanyak 4 hingga 15 butir. Panjang ular yang baru menetas sekitar 35 sampai 43 cm. Jadi lumayan panjang ya. Nih galerinya. Bagian kepala ular cincin emas. Nah, seperti ini. Tuh, kalian bisa lihat ya. Tuh, posisi mereka ketika merasa terganggu itu akan membentuk huruf S atau strike. Nah, seperti ini. Jadi kan sudah tahu lah perbedaan ular ini ular boiga dan Drophila sama ular Bungarus fasciatus. Nah, jadi perbedaannya banyak banget, dari mulai warna, terus sifat mereka yang mudah terganggu dan tidak mudah terganggu. Selain itu juga dari jenis racunnya gitu ya. Dan juga penyebaran penyebaran daerahnya dan juga penyebaran habitatnya juga beda. Nah, kalian sekarang sudah tahu tentang penjelasan dua ular ini ya. Semoga kalian lebih tahu daripada saya agar kalian itu bisa menyelamatkan diri kalian jika dalam bahaya. Contohnya kalau kalian dimasukin di dalam rumahnya ya, dimasukin ular cincin emas atau ular welang. Oke. Jadi kita akan melakukan closing. Terima kasih ya. Dan closing dulu teman. Oke teman, jadi seperti itu saja penjelasan dari saya. Semoga kalian dapat mengetahui beberapa jenis-jenis ular yang berbisa dan tidak berbisa agar kalian tahu bagaimana cara menanganinya dan juga jenis-jenisnya agar kalian bisa mengevakuasi diri kalian sendiri dan juga bisa handling sendiri agar diri kalian itu aman dan juga terhindar dari serangan mereka. Oke. Jadi selain ular kalian juga tetap lestarikan hewan selain ular ya. Jadi kan hewan atau satwa kan banyak di dunia nih ya, termasuk ular. Jadi kalian lebih berhati-hati jika lebih tetap waspada ya. Selain waspada kepada penjahat, kalian juga waspada kepada beberapa hewan yang menurut kalian itu membahayakan diri kalian sendiri. Oke? Terima kasih yang telah menonton video gua dari awal sampai akhir, walaupun kalian kurang jelas menonton video gua karena gua juga agak belibet kalau gua menjelasin sesuatu penjelasannya itu agak gagap atau belibet seperti ini. Nah, udah sekian video dari gua. Sebelumnya jangan lupa lestarikan satwa-satwa dan juga tidak lupa dengan 3M, yaitu melestarikan, menjaga, dan juga merawat. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam konservasi. Skuy.